program Start, Stack, and Review kami. Berikut ini adalah program yang sudah kami buat. Ini hasil dari outputnya. Dan ini aplikasi sederhana Q, yaitu antrian bank. Dan ini hasil runningnya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Heria dengan NIM 1122. Baris pertama membuat kelas bernama tumpukan barang untuk mempresentasikan struktur data stack atau tumpukan. Baris kedua, metode konstruktor yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Baris ketiga, membuat list kosong sebagai tempat penyimpanan barang. Baris kelima, metode untuk menambahkan barang ke dalam tumpukan. Baris keenam, menambahkan barang ke bagian atas stack. Baris ketujuh, menampilkan pesan bahwa barang berhasil ditambahkan. Baris kesembilan, metode untuk mengambil barang dari tumpukan. Baris 10, memeriksa apakah tumpukan kosong. Baris 11, menampilkan pesan jika tidak ada barang. Baris 12, mengembalikan nilai non. Baris ke-13, jika tumpukan tidak kosong. Baris ke-14, mengambil dan menghapus barang paling atas atau LIFO. Baris ke-15, menampilkan barang yang diambil. Baris ke-16, mengembalikan nilai barang yang diambil. Baris ke-18, metode untuk melihat isi tumpukan. Baris ke-19, memeriksa apakah tumpukan kosong. Baris ke-20, menampilkan pesan jika kosong. Baris ke-21, jika tumpukan berisi barang. Baris ke-22, menampilkan judul isi tumpukan. Baris 23, menampilkan isi stack dari atas ke bawah. Baris 24, menampilkan setiap barang. Program utama Python. Baris ke-25, membuat objek stack bernama tumpukan barang. Baris ke-26, menambahkan barang, yaitu piring. Baris ke-27, menambahkan barang, yaitu gelas. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhana dengan NIM 251031148. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program nomor 28. 28 tumpukan barang tambah barang mangkuk. Penjelasannya menambahkan mangkuk. 29 tumpukan barang tambah barang, penjelasannya menambahkan data kosong ke stack. 30 tumpukan barang, lihat tumpukan, penjelasannya menampilkan isi tumpukan. 31 tumpukan barang, ambil barang, penjelasannya mengambil barang paling atas, data kosong. 32 tumpukan barang, lihat tumpukan, penjelasannya menampilkan stack setelah satu barang diambil. 33 tumpukan barang, ambil barang, penjelasannya mengambil mangkuk, paragraf Anda. 34 tumpukan barang, barang ambil barang, penjelasannya mengambil gelas. 35 tumpukan barang, ambil barang, penjelasannya mengambil piring. 36 tumpukan barang, lihat tumpukan, penjelasannya menampilkan stack yang sekarang kosong. 37 tumpukan barang, ambil barang, penjelasannya mencoba mengambil barang dari stack kosong sehingga muncul pesan kesalahan.
Terus saya akan melanjutkan aplikasi sederhana Quiwi atau antrian bank. Penjelasan kode programnya baris 1, from collections import dequee, mengimpor fungsi dequee dari modul collections. Dequee double ended queue digunakan karena sangat efisien untuk menambah dan menghapus elemen dari kedua ujung list. Baris 3, kelas antrian bank. Penjelasannya mendefinisikan sebuah kelas baru bernama antrian bank yang akan menjadi cetak biru atau blueprint untuk sistem antrian kita. Baris 45, def init self. Penjelasannya fungsi khusus konstruktur yang otomatis berjalan saat objek dibuat. Di sini kita menyiapkan sebuah antrian kosong menggunakan self queue the queue. Baris 7 sampai 9, def ambil nomor self nama. Penjelasannya fungsi untuk nasabah yang baru datang. Baris 8, mencetak pesan bahwa nasabah tertentu telah mengambil nomor. Baris 9, menambah nama nasabah ke ujung antrian menggunakan perintah append. Baris 11 17, def panggil nasabah self. Fungsi untuk memproses atau memanggil nasabah terdepan. Baris 12, mengecek apakah antrian masih ada isinya. Self queue. Baris 13, mengambil nasabah paling depan menggunakan POPLEF prinsip FIFO freeze in freeze out. Baris 14 15, mencetak nama nasabah yang dipanggil dan menampilkan sisa antrian yang ada. Baris 16 17, jika antrian kosong, program akan mencetak antrian kosong. Baris 19 sampai 20, mencetak judul program dan membuat objek baru bernama bank dari kelas antrian bank. Baris 21 sampai dengan 22, menjelaskan fungsi ambil nomor untuk nasabah bernama Anissa dan Handriani N. Baris 23 sampai 24, menjalankan fungsi panggil nasabah 2 kali untuk memproses antrian yang sudah masuk. Saya akan menjelaskan operasi dasar binary search tree. Soal diberikan urutan angka 30, 10, 5, 20, 40, 35, 52, 1. Masukkan atau insert angka tersebut ke dalam BST. Angka pertama 30 menjadi root angka yang lebih kecil masuk di kiri dan angka yang lebih besar masuk ke kanan, sehingga rootnya 30, 10 lebih kecil dari 30, jadi masukkan ke node sebelah kiri. 5 lebih kecil dari 10, jadi dimasukkan ke node sebelah kiri, sehingga menjadi child dari node 10. 20 lebih besar dari 10, maka dimasukkan ke node sebelah kanan. Operasi dasar binary search tree. 40 lebih besar dari 30, maka diletakkan pada node sebelah kanan. 35 lebih kecil dari 40, sehingga diletakkan di node sebelah kiri. Dan 52 lebih besar dari 40, maka node diletakkan di node sebelah kanan, sehingga 40 menjadi induk dari node 35 dan 52. Sekian penjelasan dari saya akan melanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Handriani N. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu operasi dasar binary search tree. Nomor 2 yaitu mencari search angka 40. Nah, untuk menemukan angka 40 dengan cara memeriksa setiap angka dari subtree kiri ke kanan satu persatu, yaitu indeks 1. Apakah 30 sama dengan 40? Jawabannya tidak.
Kemudian indeks 2, apakah 10 sama dengan 40? Jawabannya tidak. Kemudian indeks 3, apakah 5 sama dengan 40? Jawabannya tidak. Kemudian indeks 4, apakah 20 sama dengan 40? Jawabannya tidak. Kemudian indeks kelima, apakah 40 sama dengan 40? Jawabannya iya. Nah, berikut contohnya. Kemudian bagian A, operasi dasar binary search tree nomor 3 yaitu menghapus delete angka 10. Angka 10 memiliki dua anak yaitu 5 atau bagian kiri dan 20 yaitu bagian kanan. Karena memiliki dua anak, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Kita harus mencari penggantinya dari sub pohon di bawahnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian operasi dasar binary search tree nomor 3 yaitu menghapus delete angka 10. Nah, mencari pengganti atau dua opsi, ada dua cara standar untuk memilih node pengganti, yaitu mengambil nilai terkecil dari sub pohon kanan dan cara kedua mengambil nilai terbesar dari sub pohon kiri. Sehingga pada opsi 1 yaitu langkahnya seperti melihat bagian kanan pada yaitu 20. Kemudian cari nilai terkecil di sana. Karena hanya ada node 20, maka 20 adalah penggantinya. Nah, posisi 10 akan digantikan oleh 20 dan node 20 yang lama akan dihapus. Kemudian operasi dasar binary search tree yaitu menghapus delete angka 10. Saya baca sebelum ini, contohnya sebelum dihapus. Contohnya sebelum dihapus seperti ini. Kemudian setelah dihapus contohnya seperti ini. Kemudian bagian A yaitu operasi dasar binary search tree yaitu bagian 4 menampilkan hasil level order traversal yaitu diberikan urutan angka mulai dari 30, 10, 5, 20, 40, 35 dan 52. Nah, pada level order traversal, node dikunjungi satu persatu dari levelnya. Yaitu level 1 terdapat node 30. Kemudian level 2 terdapat node 10 dan 40. Kemudian level 3 terdapat node 5, 20, 35 dan 52. Sehingga susunan dari level order traversal adalah 30, 10, 40, 5, 20, 35 dan 52. Kemudian operasi dasar binary search tree bagian 4 menampilkan hasil in order traversal yaitu in order traversal mengunjungi dari node akar di subtree kiri Kemudian bagian 4 menampilkan hasil in order traversal. In order traversal mengunjungi dari node akar di subtree kiri, naik ke node induk dan turun kembali ke node akar dan root. Kemudian lanjut ke node akar pada subtree kanan, naik ke node induk dan turun kembali ke node akar. Kemudian diberikan urutan angka 30, 10, 5, 20, 40, 35, dan 52. Kemudian sisi paling kiri sama dengan 5. Naik ke akar sub pohon sama kanan sub pohon sama dengan 20. Kemudian naik ke bagian root sama dengan 30. Kemudian ke sub pohon kanan yaitu cari akar yang paling bawah sebelah kiri yaitu 35. Kemudian naik ke node induk sama dengan 40. Kemudian yang terakhir, sisi paling kanan yaitu 52. Hasil akhirnya dari in order traversal adalah 5, 10, 20, 30, 35, 40, dan 52. Kemudian operasi dasar binary search tree yaitu 4 menampilkan hasil pre-order traversal yaitu diberikan urutan angka 30, 10, 5, 20, 40, 35, dan 52.
Preorder traversal mengunjungi node dari root ke subtree kiri, kemudian ke subtree kanan. Kemudian bagian root terdapat node 30, kemudian lanjut ke node pada subtree kiri pada bagian node induk terdapat 10. Turun ke node sebelah kiri yaitu 5. Kemudian node kecil sebelah kanan yaitu 20. Kemudian lanjut ke node pada subtree kanan terdapat node induk yaitu 40. Turun ke node child sebelah kiri yaitu 35. Dan terakhir node child sebelah kanan 52. Nah, hasil akhir dari preorder traversal yaitu 30, 10, 5, 20, 40, 32, dan 52. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan operasi dasar binary search tree, yaitu berempat berdasarkan hasil post order traversal. Berikan urutan angka 30, 10, 5, 20, 40, 35, 52. Post order traversal mengunjungi subtree kiri dari node anak kiri, anak kanan, kemudian ke node induk, lanjut ke subtree kanan pada node anak sebelah kiri. Node anak sebelah kanan lanjut ke node induk dan terakhir root. Subtree kiri, lihat anak paling kiri yaitu 5, anak kanan yaitu 20, naik ke node induk 10. Pada subtree kanannya, lihat anak paling kiri 35 dan anak kanannya yaitu 52 dan naik kembali ke node induk. Dan yang terakhir rootnya yaitu 30. Hasil akhir dari post order traversal yaitu 5, 20, 10, 35, 52, 40, 30. Selanjutnya yaitu dua cara menjaga keseimbangan Avialo tree. Yang pertama yaitu rotasi kiri atau left rotation. Rotasi kiri dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan pada bagian kanan pohon atau kasus right. Contoh sebelum rotasi ini, karena sisi kanan lebih tinggi dilakukan rotasi kiri pada node 10. Jadi node 10 nya dirotasikan ke sebelah kiri sehingga hasilnya seperti ini. Node 10 nya turun ke bawah. Rotasi kiri digunakan untuk menyimbangkan pohon yang terlalu berat ke kanan. Selanjutnya 2, rotasi kanan, right rotation. Rotasi kanan dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan pada bagian kiri pohon. Contoh sebelum rotasi seperti ini. Karena sisi kiri lebih tinggi, dilakukan rotasi kanan pada node 30. Jadi node 30-nya dirotasikan ke sebelah kanan jadi turun ke bawah sehingga hasilnya selanjutnya operasi HPV binary heap. Contoh soalnya yaitu diketahui array berikut yang merepresentasikan binary heap dengan array 10, 5, 8, 2, 3, 1. Lakukan operasi max HPV pada node pertama sehingga terbentuk max heap. Pada kasus ini pada array terdapat node 10, jadi simpan di sini ke indeks 0 dan 1, 2, 3 dan indeks 4 dan 5. Karena setiap parent lebih besar daripada childnya, struktur di atas sudah merupakan max heap sehingga hasilnya tetap sama seperti bagian ini. Hasilnya tetap sama. Selanjutnya contoh soal, diketahui array berikut yang merepresentasikan binary heap 4, 10, 8, 2, 3, 1. Lakukan operasi min HPV pada node pertama sehingga terbentuk minimum heap. Kondisi awalnya seperti ini, 4, 10, 8, 2, 3. Angka pertama HPV pada node indeks 2
indeks 2 nilai 8 adalah 1. Karena 1 lebih besar daripada 8, maka tukar 8 dengan 1. Jadi 8 naik. Jadi 1 naik ke atas sebagai induknya, sehingga arraynya yaitu 4, 10, 1, 2, 3, dan 8. Kedua, HPV pada node indeks 1 nilai 10. Nilai 10 anak dari 10 adalah 2 dan 3. Nilai terkecil adalah 2. Karena 2 lebih besar dari 10, maka tukar 10 dengan 2. Sehingga arraynya yaitu 4, 2, 1, 10. Angka ketiga, HPV pada node pertama nilai 4. Anak dari 4 adalah 2 dan 1, maka node 1 naik dan 4 turun menjadi node induk. Sehingga arraynya yaitu 1, 2, 4, 10, 3, 8. Cek anaknya yaitu 8, karena 4 lebih besar daripada 8, posisi sebenar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.